Selamat pagi, Bu Retno dan teman-teman. Saya Francisca Keisha Natali dari 102, absen nomor 7 yang menjelaskan tentang iklim matahari. Yang pertama, ada definisi iklim matahari. Iklim matahari adalah iklim yang didasarkan pada jumlah panas atau sinar matahari yang diterima di suatu wilayah di permukaan bumi. Jumlah panas atau sinar matahari yang diterima di wilayah bumi tersebut dipengaruhi oleh garis lintang khatulistiwa. Struktur lapisan pada matahari. Yang pertama, lapisan inti merupakan lapisan bagian paling dalam dari matahari. Suhunya diperkirakan 15 juta hingga 25 juta Kelvin. Pada lapisan inilah reaksi fusi berlangsung. Reaksi fusi merupakan penggabungan atom hidrogen menjadi helium. Yang kedua, fotosfer atau lapisan cahaya merupakan lapisan matahari yang terlihat dari bumi karena memiliki cahaya yang sangat terang, bahkan mampu mengalahkan cahaya korona yang menjadi lapisan terluar matahari. Fotosfer merupakan permukaan matahari yang tebalnya kurang lebih 350 km. Lapisan ini memancarkan cahaya sangat kuat. Yang ketiga, ada kromosfer atau lapisan gas. Merupakan lapisan gas di atas fotosfer yang tebalnya sekitar 16.000 km. Oleh karena itu, kromosfer sering disebut lapisan atmosfer matahari. Pada lapisan bawah, dekat fotosfer, suhu kromosfer diperkirakan sekitar 4.000 Kelvin. Makin ke atas, suhunya kian tinggi. Yang keempat, ada korona atau lapisan terluar. Adalah lapisan terluar matahari, korona merupakan lapisan gas yang sangat tipis. Gas tersebut sering tampak seperti mahkota putih cemerlang yang mengelilingi matahari. Oleh sebab itu, lapisan gasnya dinamakan korona. Berarti mahkota, karena merupakan lapisan gas tipis, bentuk korona selalu berubah. Pengertian dari siklus matahari. Siklus matahari adalah siklus 11 tahun sekali ketika jumlah bintik matahari bervariasi. Pada periode teraktif atau solar maksimum, jumlah bintik matahari bertambah hingga puncaknya. Sementara pada periode dengan aktivitas terendah atau solar minimum, jumlah bintik matahari berkurang hingga titik terendahnya. Pengaruh matahari terhadap iklim. Yang pertama, radiasi matahari. Matahari adalah sumber utama energi bagi planet kita. Radiasi matahari yang mencapai bumi memanaskan atmosfer dan permukaannya, menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan dan mengatur suhu global. Yang kedua ada radiasi ultraviolet atau UV. Radiasi UV dari matahari yang mempengaruhi proses kimia dan fisika dalam atmosfer bumi, termasuk pembentukan ozon dan proses penyerapan panas. Perubahan dalam jumlah radiasi UV dapat mempengaruhi iklim dan kondisi cuaca. Ketiga, daur karbon. Matahari yang memainkan peran penting dalam daur karbon bumi melalui fotosintesis, di mana tumbuhan menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida menjadi biomasa. Ini mempengaruhi keseimbangan karbon di atmosfer dan iklim global. Kesimpulannya, iklim matahari memiliki pengaruh yang signifikan terhadap iklim bumi. Meskipun faktor-faktor lain seperti aktivitas manusia juga berperan dalam perubahan iklim global. Perubahan dalam siklus aktivitas matahari dapat mempengaruhi suhu global, pola, cuaca, dan fenomena iklim lainnya. Penting untuk terus memahami peran matahari dalam iklim bumi agar dapat membuat prediksi yang lebih akurat tentang perubahan iklim di masa depan. Meskipun demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dengan baik mekanisme dan dampak dari variabilitas iklim matahari terhadap iklim bumi. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahpahaman dan juga percakapan saya yang sangat cepat saat presentasi. Terima kasih.